Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam looping dan dictionary. Nah, oke, untuk looping sendiri yang biasa digunakan dalam dictionary adalah statement for. Statement for pada dictionary akan bekerja dengan cara menelusuri kunci yang ada di dalamnya. Dia bekerjanya based on key yang telah kita bikin. Nah, looping atau perulangannya kemudian akan mencetak setiap kunci yang ada hubungan nilainya. Oke, untuk detailnya sekarang kita coba dalam Python terminal kita. Oke, ini Python terminalnya. Saya clear dulu. Oke, oke. Untuk mencoba loopingnya, kita akan bikin satu program. Misalnya di sini kita bikin satu program. Misalnya di sini kita gunakan count. Kita bikin dictionary barunya. Misalnya kita kasih nama Chuck. Itu yang K1. Lalu misalnya kita kasih nama yang kedua. Dan yang ketiga misalnya. Oke, ini 1, 2, 3. Lalu kita akan hitung. Lalu kita akan coba menggunakan looping. For, oke, count misalnya. Oke, kita cetak aja perulangan ya. Misalnya print K-nya di depannya, lalu kita hitung count K-nya. Oke, kita save. Kita save yang sama, misalnya kita gunakan file count.py. Oke, kita coba di Python terminal. Kita coba misalnya counts Python 3 counts.py. Oke, maka dia akan memunculkan nilai yang sama yang ada dalam dictionary-nya. Misalnya Chuck, Annie, dan Jan. Dia akan memunculkan nilai yang sama. Nah, jadi Chuck sesuai dengan key-nya, count key-nya, Annie, key-nya, count key-nya, dan Jan, key-nya, count key-nya. Diperhatikan output-nya ini tidak sesuai dengan urutan atau sorting. Nah, karena dictionary sendiri tidak mengenal urutan, dia hanya berdasarkan pada key-nya saja dan value-nya saja. Nah, misal kita ingin menampilkan untuk dictionary, kita ingin memberikan syarat dalam dictionary ini untuk menampilkan data yang dengan syarat tertentu. Misalnya di sini datanya lebih dari 10 misalnya. Jadi kita lakukan sedikit modifikasi. Di misalnya kita lakukan sedikit modifikasi jika datanya nilai key-nya lebih dari 10. Nah, kita sedikit lakukan modifikasi, maka dia hanya akan menampilkan data yang nilainya lebih dari 10. Oke, sorry, ini ada yang kurang. Di sini tadi ada kode intelijennya, jadi kita bisa tahu kesalahan kita ada di sebelah mana. Oke, sekarang kita coba di Python terminal. Nah, dia akan menampilkan satu syarat dengan kondisi tertentu. Kita pasti masukkan kondisinya di atas 10, maka yang tampil hanya 2 angka di atas 10. Cak 1, nilainya 1 tidak di atas 10, maka dia tidak ditampilkan, yang tampil hanya any dan yang ini dan yang ini. Data yang any 42 dan jan 100. Nah, lalu selanjutnya, ketika kita ingin mengurutkan key seperti urutan dalam alfabet, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat list dari key pada dictionary dengan menggunakan metode key yang ada pada objek dictionary. Kita bisa bikin listnya dulu menggunakan key yang ada dalam dictionary.
Selanjutnya kita lakukan pengurutan, kita lakukan sorting, list, loop, dan mungkin kita bisa menggunakan shortlist. Langkah terakhir, ya ketika sudah sesuai dengan urutannya, kita bisa lakukan pencetakan. Oke, sekarang kita akan mencoba mengurutkan dictionary yang kita punya ini sesuai dengan urutan alfabet. Oke, saya copy paste dulu, saya bikin file baru. Saya kasih nama count alphabet.py. Oke, kita tetap menggunakan data yang ada, lalu kita lakukan sedikit perubahan. Kita bikin listnya dulu. Misalnya di sini list. Dalam listnya kita bisa hitung count key-nya. Kita bisa hitung key-nya. Oke. Lalu di sini kita print listnya, cetak listnya. Kita urutkan, kita urutkan listnya. List.sort. Ini untuk sorting sesuai dengan hurufnya. Oke. Lalu kita cetak. Kita cetak listnya, print list yang sudah kita urutkan, lalu kita cetak listnya, lalu kita cetak key-nya dulu, lalu kita cetak nilai dari nilainya, value-nya, gunakan count key. Oke. Seperti ini daftar dictionary-nya. Yang di sini ubah dictionary jadi list. Ya, lalu yang di sini kita print list-nya. Oke, print list. Kita mau tahu listnya itu seperti apa, lalu kita short list-nya, urutkan list-nya. Urutkan list. Nah, cetak list yang sudah diurutkan. Cetak list yang sudah diurutkan. Saya atur sedikit biar lebih rapi. Oke. 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 Jadi seperti ini. Lalu kita coba kita tes case-nya. Lalu kita coba jalankan di Python terminal. Oke, dia menggunakan filenya namanya count alphabet Python 3 count alphabet.py. Oke, ini dia mencetak list yang pertama. Nah, dia mencetak list yang pertama. Di daftar listnya jadi seperti ini. Lalu yang baris kedua adalah dia mencetak semua list, key, dan mencetak semua list dengan key dan value-nya, dengan kunci dan nilainya. Kunci, nilainya. Oke. Ini untuk print list-nya, mungkin kita kasih sedikit modifikasi. Misalnya bisa seperti ini. Oke, ini untuk yang atas cetak listnya, yang sudah kita buat based on dictionary yang ini, kan? Dictionary yang ini. Lalu yang ini, dia mencetak list berdasarkan key, kunci, dan nilainya. Ini berdasarkan kunci dan nilainya. Nah, di sini kita bisa menggunakan penggunaan list dan dictionary. Jadi, memang secara umum dictionary tidak mengenal urutan, tapi kita bisa mengurutkannya. Caranya yang pertama kita rubah dictionary tersebut ke dalam list. Nah, yang bisa dirubah sekali lagi adalah kuncinya yang awal. Kuncinya. Kunci, value. Key, value. Yang bisa dirubah adalah key-nya. Itu untuk materi mengenai dictionary dan looping. Sekian materi kita kali ini.
Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.